Jihad Dodo Kambe SSTP MAP. Disilakan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado, Bapak Agus Yudi Prayuda, Sarjana Farmasi, Apoteker, Magister Manajemen. Yang kami hormati pemerintah Kota Manado yang hadir bersama kami, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Ato Bulo SHMM, Kepala Dinas Pangan Kota Manado, Ibu Insinyur Mesya Wola, MSI, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Bapak Hendrik Waroka, DIA. Yang kami hormati juga terinformasi hadir bersama kita di sini yang akan menjadi narasumber dan speaker di agenda monitoring dan evaluasi hari ini, Dirut Pasar Beriman Kota Tomohon dan Kepala Desa Utaurano Kabupaten Sangihe. Ya, karena kegiatan ini sudah dilaksanakan seperti dilaporkan tadi oleh Pak Kepala Balai Besar POM sejak awal tahun. Bapak Ibu yang terundang, para peserta, terutama yang hadir juga dari unsur pemerintah Kota Manado dan stakeholder lainnya. Jadi tentu kita bersyukur hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, kita semua dipertemukan dalam agenda monitoring dan evaluasi atas beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh semua kita, segenap yang terlibat dalam upaya merealisasikan, melaksanakan, tapi juga mengevaluasi program nasional keamanan pangan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi Kota Manado sendiri, tanpa tentu mau merasa hormat karena agenda ini juga tentu bukan hanya untuk Kota Manado, tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Balai Besar POM, dilaksanakan di Kota Manado, di Kota Mobagu, dan tentu daerah-daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga hari ini juga dihadirkan pembicara dari Kota Tomohon dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sadar atau tidak, memang upaya dari pemerintah adalah memberikan tentu kesejahteraan kepada masyarakat. Kesejahteraan dalam arti yang sangat kompleks, yang sangat komprehensif. Tentu harus dijabarkan item per item, sehingga semua indikator ini akan terangkum dalam sebuah kerja besar, dan apa yang kita mimpikan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu bisa kita penuhi. Sebagaimana tentu yang sudah kita kerjakan dalam beberapa langkah ini, dan hari ini akan kita evaluasi. Secara strategis ini yang kita laksanakan, tapi sejujurnya secara taktis seharusnya agenda-agenda ini tanpa diperintah pun harus kita kerjakan. Karena ini tidak hanya berhubungan pada kerja kita dan dampak kita kepada konstituen atau masyarakat. Sebenarnya ini berhubungan langsung dengan diri pribadi kita untuk menjaga keamanan pangan ini. Mustahil kita mengerjakan semua program ini kalau ini tidak kita praktekkan di rumah, tidak kita kerjakan di rumah. Akan terbiasa ketika kita juga berlaku hidup sehat di rumah. Atau bolehlah sebaliknya, setelah kita mengenal ini, kita akan lebih baik lagi mempraktekannya di rumah. Kota Manado dengan visi dan 5 misinya, yang paling utama adalah, dan saya rasa di kabupaten kota yang lainnya, karena program rancangan pembangunan provinsi dan kabupaten kota ini bersinergi, Pak Kepala Balai bersinergi. Jadi visinya silakan dengan kearifan lokal, tapi misinya pasti kalau kita evaluasi RKPD di provinsi,
semua kabupaten kota. Misi pertamanya itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini berangkat dari situ saya rasa kita keterkaitannya dengan apa yang sementara kita lakukan sekarang. Sehingga mungkin saya dari belakang Pak, kalau tadi mengakhiri laporannya dengan program ini dilaksanakan sepenuhnya dengan APBN. Sangat berharap ke depan ada intervensi dari APBD. Nah, Pak Asisten mendengar, ada Pak Asisten 2, Asisten 3 nanti, dan bagian dari tim anggaran pemerintah daerah. Ya, melihat tagging kegiatan yang berkesesuaian dengan program ini yang boleh juga diintervensi oleh pemerintah kabupaten kota, terutama Kota Manado. Di sini hadir sahabat-sahabat rekan-rekan berangkat kerja yang akan tinggi kegiatan apa yang berkesesuaian, karena memang penting untuk kita melakukan langkah-langkah ini. Kalau sudah dilaksanakan sejak bulan Mei, tadi Ibu Kadis Pangan juga sudah melaporkan progres yang sudah dikerjakan, mulai dari membentuk timnya, kemudian menyiapkan pos pantaunya di pasar, khususnya pasar Bersahati dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan momentum ini juga adalah nanti akan mereview dan mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah itu memberi dampak, tapi juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Balai Besar diharapkan untuk dijalankan secara konsisten. Karena kalau tidak ya berarti kita cuma cukup sampai di output. Bagaimana mau mengukur nanti capaian kalau cuma sampai di output? Yang penting ada pertanggungjawabannya, kegiatannya dilaksanakan. Karena sesungguhnya mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara, di kabupaten kota, istimewa saya berdiri sekarang di Kota Manado, ya, berawal dari bagaimana mempersiapkan generasi itu sehat, tentunya. Bagaimana generasi itu sehat. Kalau tadi survei tadi dilaksanakan di Kota Manado dan Kota Umbagu ya Pak. Kota Manado dan Kota Umbagu ya, mungkin karena samplingnya Kota Manado, Kota Umbagu, Kota Tomohon, kota dengan kompleksitas karena padat penduduk dan kompleksitas urusan lainnya. Saya jadi teringat pengalaman tugas sebagai seorang protokol lalu menjamu tamu Pak, lagi tamu kenegaraan. Pasti yang lebih dahulu berurusan adalah food security. Food security. Tadi Bapak sudah menyampaikan, saya bukan orang teknis, saya manajerialnya saja. Tapi dari pengalaman tugas mengalami, mulai dari ketersediaan bahan pangannya, olahannya sampai ke konsumsinya. Dalam sudut pandang kami, kalau berbelanja bahan makanan, apakah di supermarket, di pasar, atau yang olahan tadi di rumah makan, apalagi tanda kutip rumah makan ternama, aman. Nyatanya kalau lewat food security Pak Kepala Balai belum tentu. Ya, tidak perlu saya sebutkan nama rumah makannya, nanti saya bisik ke Pak Kepala Balai saja supaya ternyata dari sekian banyak yang kita siapkan, baik olahan maupun yang pabrikan, banyak yang ditolak oleh food security. Jadi kalau kepada tamu-tamu kenegaraan saja kita secure, bagaimana untuk generasi-generasi yang ada di mana? Yang ada di rumah, yang ada di sekolah, termasuk orang yang membelanjakan dari pasar dan sumber-sumber kita memperoleh bahan pangan, apakah bahan maupun olahan lainnya. 2 pekan kemarin anak saya sakit Pak. Setelah bawa ke dokter, jalan tipes. Runut-runutnya ketahuan. Karena iya mereka secure di sekolah swasta, mungkin pandangan kita pasti lebih aman, jajanannya lebih, ternyata tidak cukup jamin. Karena di luar pengawasan, setelah mereka ekstrakurikuler latihan, mereka jajan ke, nah kali ini bukan di pasar, tapi di lingkungan kelurahan. Bapak Ibu sekalian, ada lurah-lurah tuh, lurah-lurah ada unsur kelurahan lainnya. Sejauh mana preventif itu kita lakukan, itulah yang akan dibicarakan saat ini.
ketika duduk di tempat ini bukan hanya nyamannya yang orang dapat, tapi pulang dari sini ada insight-insight positif yang dapat kita peroleh untuk kita terapkan di tempat tugas kita masing-masing. Bagi perangkat kerja Kota Manado, saya menghimbau, sekali lagi bukan cuma output yang kita berikan. Terima kasih Bu Kadis tadi sudah melaporkan langkah-langkah diambil, tetapi konsistensi dari langkah-langkah ini. Sekali lagi, mustahil orang mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik, yang berakhlak, yang berintegritas, yang well knowledge kalau mereka tidak sehat. Sebentar-bentar sakit perut, sebentar-bentar terkontaminasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kerja yang bukan kerja parsial. Makanya yang duduk juga di depan, di meja paling depan ini lintas perangkat daerah. Karena saya kurang tahu kalau yang duduk di sini semua ikut apel kemarin. Saya ingatkan, kalau mau jalan cepat, jalan sendiri-sendiri, cari selamat masing-masing. Tapi kalau mau jalan panjang, jalan bersamalah kita. Tuh. Dan saya yakin kerja ini bukan jalan cepat, jalan panjang. Bukan cuma persoalan jalan cepat. Kalau jalan cepat ya dia berakhir, habis evaluasi ini selesai Pak. Tidak berkelanjutan, tapi terus akan berjalan panjang. Kecuali yang semua pensiun 1 Desember mungkin. Ya, kalau dari aparatur sipil negara kan dia semua pikir dia sudah pensiun. Tapi orang yang masih akan bekerja, mari orang berdampak. Balai POM mempertemukan kita semua di sini bukan tanpa maksud, tapi supaya program prioritas nasional ini long lasting. Karena pasti ada alat ukurnya, ya Pak ya. Ada di itu. Dan yakin kalau hasil evaluasi pasti ada intervensi lanjutan dari baik dari pemerintah pusat. Kita berdoa daya dan upaya kita pasti akan diapresiasi. Apresiasi itu akan menambah lagi semangat untuk langkah-langkah selanjutnya. Sehingga mimpi besar untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang baik di Kota Manado, di Kota Tomohon, di Kota Bak, di Sangihe, dimanapun itu, orang dapat wujudkan. Dan alangkah indahnya itu kalau berawal di saat kita bertugas. Jadi mungkin demikian, hampir jam 9:30. Setelah ini saya mohon izin Pak, mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu instansi terkait dan jajaran pemerintah Kota Manado. Sorry for boiling, kalau pulang cepat, gitu. Tapi bagi tugas, tentunya semua ada di sini, yang dari wilayah berbagi tugas. Stakeholder yang lain, terima kasih dukungannya. Berharap dukungan ini terus berlanjut, akan continue karena orang punya agenda besar. Agenda besar, berat, tapi tidak mustahil. Selamat orang bekerja bersama-sama. Dan dengan memanjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah mempertemukan kita semua, memanjatkan doa supaya terus semua diberikan kesehatan dan kekuatan, maka kegiatan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional keamanan pangan di Sulawesi Utara dan dilaksanakan di Kota Manado hari ini, hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024 kami buka dengan resmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Om Sadu, salam kebajikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama, mohon berkenan Bapak PJS, Bapak Kepala Balai.